Menutup tahun 2023, tim setangkaidupa.com berkunjung ke Museum Bahari dan Menara Syah Bandar yang terletak di Jalan Pasar Ikan No. 1, Jakarta Utara. Museum ini buka setiap Selasa Minggu 08.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Diresmikan pada 7 Juli 1977 oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin, semula adalah bagian dari Weststreethuizen atau gudang VOC di tepi barat untuk menyimpan, memilah, mengemas rempah-rempah. Gedung ini mulai dibangun pada 1652 dan diubah beberapa kali sampai 1659. Selanjutnya terus mengalami perbaikan. Perluasan tambahan secara bertahap mulai 1718 sampai 1774. Gudang-gudang lain di belakang dan bagian museum paling utara dibangun antara 1663 sampai 1669 oleh Jacques Bolland. Di sini banyak terdapat sejarah kemaritiman berbagai suku bangsa. Salah satunya bagaimana sejarah Tionghoa sampai ke Indonesia. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa pelayaran niaga orang Tionghoa yang melintasi Laut Cina Selatan untuk pertama kalinya terjadi sekitar abad ke-3 Masehi. Hal ini ditunjukkan dengan kedatangan orang-orang Cina ke Indonesia kala itu Nusantara. Seperti Faxian sampai di Jawa 413 m. Handai Ning Huizu sampai Kerajaan Kalingga Jawa Tengah 664 m. Itsing Yijing dalam kurung sampai Kerajaan Sriwijaya Palembang 671 m dan lain-lain. Hubungan dagang dengan India dan Cina telah menempatkan Indonesia dalam jalur perdagangan internasional pada zaman kuno. Hubungan dagang dengan India ini menyebabkan terjadinya perubahan corak kehidupan bangsa Indonesia pada waktu itu. Menurut catatan tertulis yang ada, hubungan Nusantara dengan Cina sudah terjalin sejak abad ke-5 Masehi. Hubungan itu berkembang pada masa kerajaan Majapahit abad ke-13 hingga ke-15 Masehi. Dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, para imigran Tiongkok pun mulai berdatangan, terutama untuk kepentingan perdagangan. Pada prasasti-prasasti dari Jawa, orang Cina disebut-sebut sebagai warga asing yang menetap di samping nama-nama suku bangsa dari Nusantara, daratan Asia Tenggara, dan anak benua India. Bukti paling populer adalah kedatangan Laksamana Cheng Hao sebagai duta perdagangan dinasti Ming. Catatan Mahuan penerjemah Cheng Hao Zheng He. Ketika turut serta dalam ekspedisi Cheng Hao, menyebut secara jelas bahwa pedagang Cina Muslim menghuni ibu kota dan kota-kota bandar Majapahit abad ke-15 dan membentuk satu dari 3 komponen penduduk kerajaan itu. Pelayaran pertama Zheng He atau Cheng Hao pada 1405 m ke Jawa, Sumatera, Aceh, Sri Lanka, Kalikut, Champa, Malaka, Quilon dan pelabuhan-pelabuhan lain. Kapal ini membawa banyak barang ke pelabuhan India hingga membutuhkan waktu selama 3 bulan. Ekspedisi keduanya dilakukan tahun 1407 hingga 1409, terdiri dari 249 kapal. Ekspedisi ini berkunjung ke beberapa wilayah seperti Thailand, Jawa, Aru, Aceh, Coimbatore, Kayal, Cochin, dan Kalikut yang membutuhkan waktu selama 4 bulan. Ekspedisi ketiga tahun 1409 dan kembali tahun 1411, dan meskipun ini hanya terdiri dari 46 kapal, namun kapal ini membawa serta 30.000 pasukan tentara. Berhenti di Champa, Jawa, Malaka, Sumatera, Sri Lanka, Quilon, Cochin, dan Kalikut. Ekspedisi Cheng Hao juga meninggalkan jejak di Semarang ketika orang keduanya, Wang Jinghong, sakit dan memaksa rombongan melepas sauh di Simongan dalam kurung sekarang bagian dari kota Semarang. Wang kemudian menetap karena tidak mampu mengikuti ekspedisi selanjutnya, dan pengikutnya menjadi salah satu cikal bakal warga Tionghoa Semarang. Wang mengabadikan Cheng Hao menjadi sebuah patung dalam kurung disebut Baledakar Juragan Dampo Awang Sempokong, serta membangun kelenteng Sempokong atau gedung batu. Di komplek ini Wang juga dikuburkan dalam kurung, wafat 1433 m dan dijuluki Mbah Jurumudi Dampo Awang. The Wittich Post yang tertinggi di titik 0, Menara Syah Bandar. Di lokasi ini sebelumnya terdapat bastion benteng Culemborg yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Antonio van Diemen, seiring pembuatan tembok keliling kota di tepi barat. Nama Culemborg berasal dari nama kota kecil tempat kelahiran van Diemen. Saat itu di dekat bastion Culemborg terdapat sebuah menara pemantau berbentuk tiang menara dengan pos petugas di atasnya. Kubu Culemborg dihancurkan Daendels pada tahun 1808. Tahun 1839 di atas bekas bastion itu dibangun kembali sebuah menara pemantau, Wittich Post, tempat berkantor Syah Bandar Pelabuhan Sunda Kelapa. Menara ini juga berfungsi sebagai kantor pabean. Sebagai bagian dari perbentengan Belanda, disinilah letak pintu masuk lorong bawah tanah yang menuju ke Stadhuis, sekarang Museum Sejarah Jakarta, dan ke Benteng Frederik Hendrik, sekarang Masjid Istiqlal. Di puncak menara terdapat jendela di 4 sisi, untuk mempermudah pengawasan ke segala penjuru. Pada masanya, Menara Syah Bandar pernah menjadi bangunan tertinggi di Batavia. Tahun 1977 Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menandatangani prasasti penetapan Menara Syah Bandar sebagai titik kilometer 0, saat ini di Monumen Nasional. Selain itu ada juga prasasti yang menyatakan bahwa para pedagang Cina di Batavia ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Kaisar Pui di Cina, kaisar terakhir dinasti Qing. Karena dibangun di atas bangunan lain, sebagian bastion Culemborg, pada kondisi tanah rawa yang labil, lama-kelamaan bangunan bersejarah ini menjadi miring ke arah selatan, sehingga akhirnya dikenal juga sebagai menara miring. Sering juga disebut menara goyang karena terasa bergoyang ketika dilewati. Dalam bangunan titik 0 Batavia terdapat 2 buah prasasti yang awalnya diketemukan di areal Museum Bahari.
Satu adalah prasasti yang menerangkan meridian waktu utama, garis bujur utama melewati titik ini. Tertulis pada prasasti. Zeliangju, kantor standar pengukuran, geodesi. Jingdu Yuandian, titik awal koordinat garis bujur. Prasasti kedua adalah sebuah bongpai, nisan kuburan, tua bertuliskan yang bila diterjemahkan artinya kuburan milik Tuan Wang Ziweng, Oi Chiang seorang kepala rumah tangga. Bongpai didirikan bertarikh tahun dinasti Qing rezim Guangxu ke-14, 1875-14 1889 m. Tim setangkaidupa.com memiliki dissenting opinion, pendapat berbeda, tentang pembacaan asal daerah pada bongpai. Daerah asal almarhum terbaca oleh kami Hui Longxi, kota Hui, Sungai Long, tak yakin. Tulisan agak kabur, yang mana Hui adalah nama lama kota Xinhui dan huruf Long pada Longxi seharusnya ditulis, beberapa bongpai kuno di Indonesia sering salah tulis, jadi bila hipotesa benar, almarhum berasal dari Sungai Longxi, Xinhui Distrik, Jiangmen, Guangdong, Tiongkok. Kemungkinan kedua prasasti ini dibuat pada waktu yang sama. Pada 1889 m sinyal waktu sudah dipindahkan ke pelabuhan Tanjung Priok, tetapi meridian utama yang melintasi bangunan ini masih dipakai sampai 1942 m. Kemudian siapa sosok Wang Ziweng ini? Tim kami tidak menemukan literasi siapa sosok ini. Namun diduga beliau memiliki peran dalam sejarah bangunan Museum Bahari ini.